Hai, halo bro. Jumpa lagi bersama Jonathan. Di sini ada beberapa charger ya, saya letakkan seperti ini ya. Jadi di video kali ini saya ini akan menunjukkan eh, cara simple ya, cara awal karena di beberapa deskripsi itu kok deskripsi chat itu ya, itu yang banyak yang menanyakan, saya bingung kalau beli charger harus bongkar dulu untuk tahu asli dan tidaknya. Masa harus dibongkar, sementara charger itu kan seperti ini kan nggak mungkin ya dibongkar ya, terus kita beli atau beli dulu terus kita bongkar, itu kan nggak mungkin gitu loh ya. Jadi ada beberapa cara sih sebenarnya ya, cara yang sepertinya sangat-sangat mudah ya, karena setelah beberapa, sebenarnya saya sudah lama tahu, cuman saya tidak pernah mempraktekkan gitu loh ya, mempraktekkan. Dan kali ini saya semakin jelas, semakin terang benderang gitu loh, bahwa charger abal-abal ini bisa ditunjukkan dengan misalkan kita membeli eh, dengan salah satu cara aja dulu gitu loh, yaitu dengan mengecek ujungnya ini nempel magnet atau tidak. Karena kenapa? Karena saya sudah mencoba beberapa charger, semua charger yang resmi itu tidak pernah ada yang nempel. Walaupun kita harus ngeceknya kan biasanya ya, kalau kita dipalsukan seperti ini ya, seperti sebentar ya, saya ambilkan ini. Ini masih saya simpan ya. Dia dengan pakai nama Ugreen ya, seperti ini. Ini jelas ya, ini jelas abal-abal dan sudah saya buat videonya ya. Ini palsu ya. Nah, charger palsu seperti ini dia berani menempelkan di sini apa namanya ini? Bentar. Lisensinya itu loh. Ini dia berani menempelkan seperti ini. Gitu loh. Iya kan? Tuh. Tapi, nah, makanya itu tuh lihat tuh. Ini pernah sudah saya buat videonya. Nih saya keluarin ya. Dan saya sengaja simpan supaya kenapa? Supaya untuk ya untuk pengecekan seperti ini ya. Terutama bagi cewek ya. Dia bertanya itu, membeli, saya bingung kalau harus membeli dengan cara harus bagaimana taunya charger itu asli atau palsu, abal-abal atau tidak. Nah, ini sebentar. Duh. Ini sudah saya bongkar ya sebenarnya. Nah, ini sudah saya bongkar ini. Nih ya. Ini kalau dibongkar ya kita bisa tahu banget ya. Kita bisa tahu banget kepalsuan itu di mana gitu loh. Ya, ya. Nah, yang utama, nah ini saya tunjukkan. Bagi teman-teman yang mencari charger, yang utama ya, yang saya bilang di awal tadi, ujungnya ini bisa ditempelkan ke magnet. Ketika charger itu nempel di magnet, nah itulah checking awal lah, istilahnya seperti itu, bahwa charger itu palsu. Ini ya, Ugreen yang ini ya, ini magnet ini magnet. Saya ambil gini, ntar. Ini akan ngikut. Nah, tuh. Ya kan? Jelas ya? Ini akan ngikut. Saya ambilkan Ugreen ya. Ugreen juga ya. Ini nempel ini. Tuh. Tuh. Saya ambilkan Ugreen ya. Saya ambilkan Ugreen. Bentar, mana Ugreennya? Nih, ini Ugreen ya. Dia tidak akan bisa nempel. Tuh. Saya deketin. Ya kan? Nih. Ini dia, lihat nih. Ya enggak? Nah, itu cara pengecekan awal ya. Cara pengecekan awal, kecuali di lain hal dalamnya ya. Dalamnya itu udah lain hal ya. Kalau ikut dalamnya itu berarti kita kan membongkar charger itu gitu loh ya. Nah, ini kalau ini
kalau dilihat dari dalamnya ya sudah beda cerita. Tapi kan kita kalau posisi membeli, ya posisi membeli ini mau saya simpan ini ya, karena ini nggak bakal nemu lagi, udah susah, karena waktu itu tokonya langsung di suspend, tutup, nemu ini udah susah lagi nih ya. Ini mau saya simpan jadi buat bukti kalau ada charger Ugreen yang palsu gitu. Ada-ada aja ya. Nah itulah, makanya itu ini saya simpan tuh, ya kan. Di sini ada beberapa charger ya, yang resmi pihak ketiga ya. Kita buktikan ini, contoh Rapa ini tidak akan nempel, dia tidak akan nempel tuh ya toh. Bahkan unit ini udah saya bongkar ini, dia tidak nempel ya kan. Infinix atau Anker nih, Anker ini Anker nih, bahkan Anker yang lipat nih ya, ini lipat nih, nggak bisa nempel ya kan. Kalau nempel kan ngikut ya tuh, jadi tidak bisa nempel. Nih Anker yang ini deh. Jadi buat teman-teman yang menanyakan mengenai pengecekan awal itu sebaiknya seperti apa, karena teman-teman pada bingung gitu ya untuk mencari charger. Misalkan charger itu original atau tidak original, itu saya bingung karena mereknya sama, bentuknya sama. Nah ini saya tunjukkan sekalian. Jadi kalau ini kan pihak ketiga yang ini nggak nempel, ini mana nih? Tuh nggak nempel, ya kan? Nah ini sekarang saya tunjukkan yang dengan merek yang sama. Nah ini dia 90 watt. Ini sudah saya bongkar, ini juga sudah saya bongkar di video saya sebelumnya, bisa cek. Ini mereknya Xiaomi ya. Ini Xiaomi ya. Tuh 90 watt. Xiaomi, punyanya Xiaomi. Sama persis, tidak kita kesulitan ya. Kalau orang awam misalkan tidak biasa memegang charger, pasti kesulitan. Bahkan di sini, nah ini lihat, kita lihat ini. Semuanya sama persis. Tuh. Ya kan? Kalau ada yang bilang warnanya agak tua, ini ya benar, ini agak tua sedikit. Tapi kan kalau kita membeli, misalkan kita beli charger ini yang original, apa kita bawa ini? Coba lihat warnanya, disamakan dulu ya kan, enggak kan? Itu loh. Kan enggak seperti itu juga kan? Nah, lihat nih. Tidak ada bedanya. Ya. Enggak ada titik perbedaan sama sekali. Nah, ini biar di screenshot sama YouTube ya. Nah, ini. Itu tidak ada perbedaan sama sekali. Oh, lihat. Ya kan? Nggak ada sama sekali, ukurannya pun sama ya. Ya kalau sudah dibongkar beda, dalamnya beda, sudah saya buat videonya, ini sudah ada tuh, tidak ada bedanya sama sekali, ya tuh, lihat ya enggak. Bahkan bolongan yang ini agak agak dalam sedikit gini, bolong itu sama, keduanya sama. Orang malah jadi bingung, wow ini ada segelnya, ini nggak ada, malah dikira ini yang asli. Tuh, sama persis, tidak ada bedanya, ya kan? Tapi
ada tapinya, yaitu tadi yang saya bilang. Ketika kita membeli, lebih baik pengecekan awal seperti itu. Ya, nih kita tunjukin ya. Ini yang asli. Ini asli. Tidak mau dia. Tidak nempel. Ya kan? Kita letakkan, kita ambil ini. Nah, ini dia. Bisa membawa magnet ya. Ini bawa magnet ini. Nah, itu loh ya. Jadi buat mbak-mbak yang nanyain soal bingung membeli charger yang mereknya sama untuk handphonenya karena charger bawaan aslinya hilang atau rusak, ya kalau mau beli itu sebaiknya di misalkan tidak di online ya di toko resminya lah, misalkan Xiaomi ya di toko resminya Xiaomi, atau Oppo di toko resminya Oppo ya. Jadi toko resminya lah, misalkan iPhone, toko resminya iPhone, nah seperti itu terjamin. Tapi kalau kita di luar toko resminya, ya kita cek awalnya seperti itu. Walaupun itu bukan jadi patokan resmi ya, belum jadi patokan resmi. Gitu loh. Belum jadi patokan resmi. Tapi selama saya menggunakan charger, banyak charger abal-abal, itu semuanya charger abal-abal itu nempel seperti ini. Ya, terutama charger palsu. Nah, ketika kita menggunakan kita mendapatkan charger yang nempel, saya setengahnya ya enggak begitu nyaman gitu loh. Ini charger abal-abal juga nih. Ini charger abal-abal juga nih. Tuh. Akan nempel. Makanya begitu contoh kayak punyanya Tranyo seperti ini, waktu itu saya sudah bongkar yang produk yang lama ini. Ini sudah pernah saya bongkar. Ini keduanya nempel, dan skema pembuatannya itu ya skema seperti ini nih, skema seperti ini. Nah, ini skema sini, colokannya itu ditempel seperti ini, nempel seperti ini, dan thermalnya model seperti ini nih. Itu akan berbeda sama kalau charger pihak ketiga ya. Pihak ketiga itu seperti ini nih. Dia akan ada kabel seperti ini. Nah, ini nggak nempel ini. Tuh. Nggak bisa nempel nih. Sebentar, saya taruh sini. Tuh, nggak mau kan? Nggak mau nempel kan? Ah, itu loh ya. Itu charger resmi seperti itu, tidak akan mau nempel ya. Nah, ini nempel. Pasti ada yang tanya, Tranyo nempel nggak? Ya ini makanya itu saya nggak begitu merekomendasikan. Makanya saya di video saya waktu unboxing ini saya bilang ya, kalau untuk levelnya handphonenya kayak sekelas punya saya yang untuk demo, untuk menunjukkan ke teman-teman protokol ini ya enggak masalah gitu loh. Tapi kalau sudah handphonenya sudah high ya, flagship, wah ya jangan. Tuh, nempel. Ya enggak? Ya toh? Nempel. Ini ya nempel. Ya, itu nempel gitu loh. Ini kalau kita bongkar, ya skema yang ada di dalamnya itu seperti ini. Skemanya sama persis seperti ini. Kalau tidak percaya, silakan kalian beli, bongkar sendiri. Karena saya sudah pernah membongkar sebelumnya gitu loh.
Sudah pernah membongkar gitu loh. Jadi kalau mau mau lihat bisa cek di video saya lama ya mengenai pembongkaran Tranyo ini, itu sudah saya bongkar. Nah, ini semua kalau ini pihak ketiga enggak bakal nempel semua, enggak ada yang nempel. Enggak ada yang nempel. Bahkan Infinix yang ini ya sudah saya bongkar ini ya nggak nempel karena ini memang resmi, walaupun dibilang di iklannya dia apa namanya multi protokol, tapi ternyata tidak. Ya memang itu ya bahasa marketing, itu lain hal ya. Tapi secara pengecekan setelah saya bongkar itu saya lihat dalamnya ya memang bukan dalamnya secara teknisi ya, secara umum ya, secara umum pengecekan charger itu original, asli, pihak ketiga dan abal-abal itu ada bedanya gitu loh. Ada perbedaannya. Ada perbedaannya ya di sini seperti model ini gitu loh. Nah, terus ini apa Xiaomi abal-abal. Ini yang asli. Nah, kadang kan kita di counter atau di toko ya, terus habis itu ada Xiaomi seperti ini, kita kan sulit membedakannya. Ya. Nah, saya kasih solusi pengecekan awal itu ya kita tempelkan aja ke magnet gini. Nah, itu yang paling paling oke lah. Paling oke, udah pasti ya. Jadi kalau teman-teman mau beli charger ya, mau beli charger di toko, terus habis itu ya nggak apa-apa, kita mengalah sedikit bawa magnet seperti itu, daripada kan kalau bongkar kan wah jelas nggak mungkin ya, mendingan bawa magnet. Kalau dibilang ini asli nggak asli dong, asli charger gitu loh ya. Ya ini jadi apa namanya, semoga membantu ya buat teman-teman kalau mencari charger. Saya kasih masukan seperti ini pengecekan awal aja. Selain memang harus dibongkar kalau kita membeli terlebih charger yang mereknya sama seperti ini ya. Kalau pihak ketiga Ugreen, Rapa, Ivan, Anchor itu ya sudah tidak mungkin ya, kecuali muncul yang model seperti ini. Nah itu baru ya. Ini pun sekali aja dan tokonya disuspend ya. Sudah tidak ada Ugreen yang palsu ya. Jadi kalau yang seperti ini justru malah ada, misalkan punyanya Oppo ya, punyanya apalagi merek apa, iPhone ya, chargernya itu yang palsu, nempel semua itu loh. Jadi kalau teman-teman mencari charger yang dengan merek sama dengan handphonenya, cek awalnya seperti ini ya. Semoga membantu. Oke, saya kira cukup sekian dulu video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan jangan lupa berlangganan. Kita berjumpa di video-video berikutnya. Thank you.